Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Untuk memasuki ibadah yang kudus ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah diambil dari Mazmur 29 ayat kedua. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian. Sungguh besar Kau Allahku, ayat 1 dan 2. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang terus Kau berikan kepada kami. Walaupun di dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, tetapi kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan, sucikanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami layak mengikuti ibadah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Besar Anugerah-Mu. Berdiri menghadap tatamu Bapa,
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, anugerah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah, besar anugerah-Mu. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19 berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni." Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan, hari ini kami umat-Mu datang kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni Tuhan kalau sering kali kami menjauhkan diri daripada Tuhan. Ampuni Tuhan kalau sering kali kami tidak punya relasi yang cukup dekat dengan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau sering kali kami lebih memilih kesenangan dunia daripada saat-saat menyenangkan bersama dengan Tuhan. Tuhan, berikan di dalam hati kami kesadaran bahwa saat bersama Tuhan, bahwa momen-momen bersama Tuhan adalah hal yang paling indah dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tolong setiap kami memiliki kesadaran di dalam pikiran kami bahwa Tuhan ada beserta kami. Tolong Tuhan, bangkitkan kesadaran di dalam hati kami untuk kami menyadari bahwa ada Allah di samping kami yang seharusnya kami berkomunikasi terus dengan Allah itu. Bukan hanya kami berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kami, tapi Tuhan tolong setiap kami sehingga setiap kami dapat berelasi terus dengan Tuhan. Tuhan juga ampuni kalau seringkali perkataan, perbuatan, tingkah laku dan pola pikir kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kalau juga seringkali kami menyakiti orang-orang di sekitar kami. Kami datang kepada Tuhan, Tuhan kiranya menyucikan dan menguduskan setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami, jaga hidup kami Tuhan, untuk kami boleh hidup kudus dan selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosa dan kesalahannya. Kita naikkan sebuah pujian KPK 49, Ku bersyukur ya tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 17, bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi dapat memberikan kita kekuatan dan pengharapan di dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Sebelumnya mari kita masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pujian, Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kau ikut kehendak-Mu. Kau perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan ada kesempatan bagi setiap kami untuk boleh bersama-sama merenungkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh dengan hati yang lembut menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, berikan kepada kami hikmat untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Tuhan lembutkan juga hati kami sehingga kami boleh menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Tuntun dan berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, senang sekali
kita dapat beribadah walaupun secara online, tapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyediakan sarana bagi kita untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita merenungkan sebuah tema yang berjudul Jemaat di Sardis, terambil dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang keenam. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang keenam, kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang anak yang menjadi korban bullying di sekolah, begitu ya. Jadi anak ini seringkali dijaili oleh teman-temannya, bahkan menjadi orang yang dibully begitu. Nah, anak ini Bapak Saudara diledek, lalu ada kekerasan, dijambak, bahkan diludah begitu ya oleh teman-temannya. Ia mengalami Bapak Saudara sebuah trauma yang besar di dalam dirinya. Sehingga dengan trauma yang besar itu dia tidak berani untuk masuk ke sekolah. Ia tidak berani lalu bertemu dengan teman-temannya. Ia tidak berani juga keluar daripada kamar. Dia hanya di kamar saja. Dia bersembunyi, tidak mau bertemu siapa-siapa. Bahkan orang tuanya pun dia tidak mau bertemu. Dia tidak mau makan. Dia hanya ingin menyendiri saja, Bapak Ibu Saudara. Lama-lama kondisinya semakin hari semakin memprihatinkan. Lama-lama ia kurus, lama-lama kondisinya menjadi lemah, begitu ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, satu kali ketika kondisinya semakin lemah, dia pingsan. Dibawalah ke rumah sakit, begitu. Nah, dokter yang menanganinya mengatakan bahwa anak ini dia hidup, tetapi seperti orang yang mati. Karena dia tidak bisa melakukan apapun, karena dia tidak bisa berbicara kepada siapapun, karena dia tidak bisa memikirkan apapun. Dia ada di tahap depresi yang sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Lalu ditolonglah oleh dokter psikolog anak di dalam rumah sakit, sehingga dia kembali menjadi anak yang ceria, menjadi anak yang kembali bisa melakukan aktivitas, berbicara kepada orang tuanya, bisa makan kembali, bahkan bisa bersekolah kembali. Hidup tetapi mati. Ini merupakan sebuah julukan yang diberikan kepada jemaat di Sardis, Bapak Ibu Saudara. Hidup tetapi mati. Nah, di ayat yang ketiga dituliskan di ayat yang pertama, Wahyu pasal yang ketiga dituliskan begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara, mengapa jemaat di Sardis mendapat julukan hidup padahal engkau mati? Bila kita melihat Bapak Ibu Saudara, kota Sardis merupakan kota yang hidup. Dia merupakan ibu kota lama dari sebuah kota terkenal, provinsi terkenal namanya Lydia. Kita tahu namanya ibu kota pasti sebuah tempat yang berkembang, begitu ya. Lebih ramai, lebih banyak perputaran uangnya, lebih banyak penduduk yang tinggal di situ. Nah, selain itu, di Sardis juga adalah sebuah tempat ditemukannya pertama kali pewarna daripada kain wol. Sehingga seharusnya di Sardis ada pabrik-pabrik yang melakukan pewarnaan terhadap kain wol, begitu. Kemudian juga di Sardis adalah sebuah tempat
di mana pertama kalinya sebetulnya uang logam dan emas itu dicetak, Bapak Ibu Saudara. Sehingga harusnya Sardis adalah kota yang sibuk, kota yang makmur, kota yang dipenuhi orang-orang yang bekerja. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, kota yang demikian, kota seperti ini dikatakan mati. Padahal kota ini Bapak Ibu Saudara merupakan kota yang ramai. Kota Sardis memang Bapak Ibu Saudara terlihat dari luar adalah kota yang hidup. Namun Bapak Ibu Saudara, bila kita melihat ke dalamnya, kalau kita lihat dari luar secara jasmani kota ini hidup. Namun bila kita melihat dari dalamnya Bapak Ibu Saudara, kota ini adalah kota yang mati secara rohani. Nah, kenapa dikatakan mati secara rohani? Kita lihat Wahyu pasal 3 ayat yang keempat dikatakan begini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dikatakan di ayat ke-4a bahwa ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mencemarkan pakaian di dalam konteks itu adalah sebuah perlambangan tentang berbaurnya seseorang terhadap kehidupan kafir atau terhadap sebuah dosa yang dilakukan begitu. Sehingga kita mencemari hubungan atau relasi yang murni dengan Kristus, maka disebut dengan mencemarkan pakaian, begitu ya. Nah, kemudian di Sardis Bapak Ibu Saudara ada sebuah kuil yang dinamakan kuil Artemis. Nah, di kuil itu menyembah dewa Cybele, begitu ya, Cybele. Tulisannya Cybele. Nah, dibacanya apa tuh? Cybele. Nah, kemudian mereka menyembah dewi itu ya. Mereka menyembah dewi itu. Bapak Ibu Saudara, penyembahan terhadap seorang dewi di kuil Artemis itu yang sangat tidak bagus adalah menghalalkan sebuah tindakan yang tidak bermoral, Bapak Ibu Saudara. Atau mereka di sana di kuil itu menghalalkan perzinahan, Bapak Ibu Saudara. Hal ini menjadikan kota Sardis adalah kota yang sangat tidak bermoral. Kota yang sangat terbiasa dengan yang namanya perzinahan, kota yang sangat terbiasa dengan yang namanya hubungan bebas, begitu. Kalau dikatakan di ayat 4 bagian A, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, itu berarti itu adalah minoritas atau sedikit orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, Bapak Saudara. Tetapi sebaliknya, ada begitu banyak orang yang mencemarkan pakaiannya, ada begitu banyak orang yang melakukan dosa dan hidup di dalam dosa, dan ada begitu banyak orang yang sudah terbiasa hidup di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dapat dikatakan gereja Sardis merupakan gereja yang cukup sukses, begitu ya. Gereja Sardis dan jemaatnya dikatakan gereja yang cukup sukses di mata dunia, tetapi banyak uang, hidup berkecukupan, jemaatnya bisa jadi adalah jemaat yang ramah satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sisi lain, mereka punya kerohanian yang dapat dikatakan mati. Karena mereka melakukan dosa, mempraktekkan hidup yang tidak bermoral, berzina. Dan selain menyembah Tuhan, mereka juga menyembah dewi yang ada di kuil Artemis itu, Bapak Ibu Saudara. Dan di mata Tuhan, mereka tidak berkenan. Nah, betapa celakanya, Bapak Ibu Saudara, bila kita melakukan hal-hal yang sama dengan orang di Sardis ini. Kita hidup, namun kita mati. Secara jasmani kita bisa saja bekerja, melakukan aktivitas, bahkan mungkin pergi ke gereja, menyapa orang dengan ramah, tetapi kerohanian kita mati, dan Tuhan tidak berkenan dengan hal yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang menganggap kita sukses mungkin saja berteman, tetapi Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak senang dengan yang kita lakukan. Kita menduakan Tuhan, kita melakukan dosa. Nah, Bapak Saudara, maka biarlah kerohanian kita, spiritual kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan fokus kita adalah kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bukan hanya kehidupan di dalam dunia ini, Bapak Saudara. Kepada gereja di Sardis, di dalam konteks inilah firman Tuhan berbicara kuat, Bapak Saudara. Apa pesan firman Tuhan kepada gereja yang hidup tetapi mati tersebut?
Di ayat yang kedua dikatakan begini, Wahyu 3 ayat yang kedua dikatakan begini, bangunlah dan kuatkanlah apa yang tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Sekali lagi saya bacakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, Bapak Ibu Saudara, membangun dan menguatkan yang masih tinggal. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada beberapa daripada orang-orang di Sardis atau jemaat-jemaat di Sardis, mereka masih bertahan, begitu ya. Tetapi firman Tuhan bilang mereka juga tidak sempurna. Ada pelanggaran-pelanggaran, ada juga dosa-dosa yang mereka perbuat. Nah, tetapi yang menjadi perbedaannya adalah mereka tidak menyembah Allah lain atau dewi di kuil Artemis itu. Mereka mungkin melakukan dosa, tetapi mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Nah, kepada orang-orang yang tidak menyangkal nama Tuhan inilah, dan mungkin mereka tidak sempurna, kepada orang-orang yang demikianlah Tuhan kembali memanggil mereka dan meminta mereka konsentrasi kepada situasi kerohanian mereka pada saat ini, yaitu membangun hubungan kembali dengan Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, saya teringat ada satu bangunan begitu ya, yang sudah dibangun, ada satu gedung begitu yang sudah dibangun hampir 70% begitu. 70% pembangunan itu berjalan, gedung itu sudah berdiri 70%. Lalu Bapak Saudara, ketika sudah dibangun hampir banyak sekali memakan banyak uang, 70% pembangunan sudah hampir jadi. Lalu bangunan itu Bapak Saudara sedikit miring. Nah, sedikit miring ini bahaya Bapak Saudara. Satu gedung yang tinggi dibangun sedikit miring itu sangat bahaya. Lalu semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Dipanggillah seorang arsitek dari luar negeri, begitu ya. Nah, arsitek ini memberikan dua pilihan. Ini kalau sudah miring begini pilihannya dua, kata arsitek. Mau dihancurin atau mau dikuatkan fondasinya. Jadi seperti di sistem dongkrak begitu fondasinya. Lalu ditambal supaya tidak miring. Wah, lalu mereka akhirnya memilih untuk menguatkan fondasi itu supaya tidak miring. Sehingga tidak jadilah gedung yang sudah memakan banyak biaya ini tidak jadilah dirubuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi kehidupan beberapa di antara kita yang mengikut Tuhan adalah orang-orang yang tidak sempurna begitu ya dalam mengikut Tuhan. Mungkin beberapa di antara kita masih sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan di hati Tuhan. Nah, seringkali kalau kita gambarkan kehidupan kita seperti bangunan yang sudah hampir miring, Bapak Ibu Saudara. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kerohanian kita kembali tegak, begitu ya? Apa yang harus kita lakukan supaya pondasi iman kita menjadi kuat? Apa yang kita harus lakukan supaya kehidupan kita bisa kembali lagi memiliki relasi yang sangat baik dengan Tuhan? Nah, ada beberapa hal Bapak Saudara. Yang pertama adalah mengingat. Yang pertama adalah mengingat. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketiga a berkata begini. Karena itu ingatlah, katanya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau menerima dan mendengarnya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau menerima dan mendengarnya. Nah, kata ingatlah di sini memiliki arti memikirkan kembali, begitu ya, atau menaruh perhatian terhadap sebuah ingatan tertentu, atau mengingat kembali dari sebuah memori yang tersimpan, atau bisa juga berbicara tentang sebuah perasaan yang diingatkan kembali kepada satu kejadian tertentu. Nah, apa yang perlu diingat oleh jemaat-jemaat di Sardis ini? Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara, di ayat 3a, bahwa mereka harus mengingat bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya.
bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Apa yang sudah diterima dan apa yang didengar oleh jemaat Sardis. Tentu saja jemaat di Sardis sudah menerima yang namanya Injil, Bapak Ibu Saudara. Mereka sudah percaya kepada Tuhan. Mereka sudah mendengar banyak sekali pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Mereka sudah menerima dan mendengar tentang nilai-nilai daripada firman Tuhan, daripada kerajaan Allah. Dan bagaimana mereka harus hidup sebagai orang-orang Kristen. Nah, mereka sudah mendengar banyak sekali tentang kehidupan, tentang kesaksian-kesaksian, bahkan mereka sudah mengalami sendiri bagaimana Allah menyelamatkan kehidupan mereka, bagaimana Allah mengasihi kehidupan mereka. Nah, mereka diminta untuk mengingat itu semua. Mereka diminta untuk memikirkan kembali itu semua. Pikirkan saat-saat indah di mana mereka diselamatkan. Pikirkan saat-saat bahagia hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Saat-saat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saat-saat mereka menerima cinta kasih, saat-saat mereka mengalami pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Mengingat momen, Bapak Ibu Saudara, merupakan sebuah hal yang sangat penting. Karena melalui mengingat sebuah momen, kita menjadi diingatkan betapa Allah begitu mengasihi kita dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga bila kita mengingatnya membuat kita tidak ingin melupakan Tuhan. Tidak ingin meninggalkan Tuhan, malah ingin bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah kisah, Bapak Saudara, tentang suami istri. Mereka ini sering kali bertengkar, Bapak Saudara. Di banyak kejadian mereka sering kali salah paham, mereka sering kali bertengkar. Lalu karena sebuah pertengkaran yang begitu hebat, mereka memutuskan untuk bercerai. Nah, ketika itu Bapak Saudara, sambil mereka mengurus surat-surat begitu ya perceraian, mereka memutuskan udahlah kita pisah rumah aja. Akhirnya mereka berdua mulai beres-beres Bapak Ibu Saudara barang-barang mereka. Lalu ketika mereka mulai beres-beres begitu ya barang-barang mereka, mereka mulai menemukan barang-barang yang mereka beli bersama. Sang suami menemukan sebuah baju yang dibeli saat mereka bulan madu begitu ya, saat mereka pertama kali menjadi suami istri pergi ke Tangkuban Perahu membeli sebuah baju. Dia menemukan baju itu. Sang suami mengingat momen yang indah itu. Sang istri ketika beres-beres menemukan jepitan rambut yang dibelikan oleh suaminya dan diberikan saat mereka baru pertama sekali pacaran. Itu adalah barang pertama yang diberikan oleh suaminya. Lalu mereka lanjut beres-beres lagi, Bapak Saudara. Lalu mereka menemukan foto-foto mereka. Begitu ya, menemukan foto-foto. Mereka lihat. Ada begitu banyak momen-momen indah di foto-foto itu. Momen-momen saat mereka bersama, momen-momen bahagia mereka. Momen-momen yang begitu sangat indah sekali, Bapak Ibu Saudara. Dan momen-momen itu merupakan momen-momen yang tidak terlupakan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka melihat foto-foto itu, mereka mengingat kembali cinta mereka yang lama. Sehingga Bapak Saudara, mereka menitikkan air mata, mereka saling berpelukan. Dan pada saat itu mereka memutuskan untuk tidak jadi bercerai, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh bertanya, Bapak Ibu, adakah kita mengingat momen-momen kita bersama-sama dengan Tuhan? Momen-momen di mana kita pertama kali bertobat. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Adakah kita mengingat momen di mana Allah menolong kita, Bapak Ibu Saudara? Dan bagaimana kita bersyukur waktu kita mengalami pertolongan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat setiap momen, setiap kejadian kita bersama dengan Allah, bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana Allah menolong kita, bagaimana Allah mencukupkan kita, bagaimana Allah menjawab setiap doa-doa kita, bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan bagaimana Allah mengampuni kita setiap kali berbuat salah. Kalau kita mengingat semua momen itu, betapa dibuatnya kita terkagum-kagum akan kasih Tuhan yang besar, Bapak Saudara. Betapa dibuatnya kita terkagum-kagum atas perbuatan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Saudara kita coba mengingat setiap momen yang indah bersama dengan Tuhan. Dan mari kita bersyukur untuk itu. Yang kedua, Bapak Saudara, bagaimana caranya
agar kita dapat membangun kembali dan menguatkan kembali, agar fondasi iman kita bisa tegak berdiri di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah menjaga dan bertobat. Menjaga dan bertobat. Setelah kita diminta untuk mengingat akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, mengingat nilai-nilai firman Tuhan, kita diminta untuk juga menjaga itu, Bapak Ibu Saudara, menjaga. Nah, Wahyu 3 pasal yang ketiga dikatakan begini, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, katanya. Turutilah itu dan bertobatlah. Turutilah itu dan bertobatlah. Nah, kata turutilah itu, Bapak Saudara, dalam bahasa aslinya dipakai kata sebetulnya menjaga, begitu ya. Menjaga. Sehingga bila diterjemahkan ulang, saya bisa terjemahkan begini. Jagalah itu dan bertobatlah. Jagalah itu dan bertobatlah. Sehingga kalimat pertama itu selaras dengan kalimat kedua yang berkata begini, jagalah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, katanya kan. Jadi selaras, Bapak Saudara, ada kata berjaga-jaga di sana. Kalau kita tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjaga kehidupan kita, menjaga kebenaran firman Tuhan yang sudah kita miliki, menjaga firman Tuhan baik-baik di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga kebenaran firman Tuhan dan nilai-nilai firman Tuhan itu tidak tercemar, tidak tergantikan oleh kesenangan daripada dunia, tidak tergantikan daripada dosa. Nah, bagaimana? Pertanyaannya kan bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga diri kita, supaya kita bisa memegang firman Tuhan baik-baik dan menjaganya baik-baik. Salah satunya cara adalah dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Alkitab Bahasa Indonesia sebetulnya tidaklah salah menerjemahkan dengan kata turutilah, tetapi Alkitab Bahasa Indonesia langsung saja menafsir dengan kata turutilah sebagai upaya untuk upaya untuk kita langsung, Bapak Saudara, menjaga diri kita dengan menuruti kebenaran firman Tuhan. Nah, satu kali di sebuah restoran yang besar dan mewah, begitu ya, ada banyak koki-koki yang bekerja dan memasak di sana. Nah, koki-koki ini diawasi oleh satu koki kepala, Bapak Ibu Saudara. Jadi koki kepala inilah yang akan mengawasi koki-koki yang banyak ini. Kalau koki-koki yang memasak itu sudah selesai memasak, maka masakannya itu akan ditunjukkan kepada koki kepala. Makanannya sudah bagus belum bentuknya? Warnanya sudah bagus belum? Lalu rasanya sudah cocok belum? Kalau koki kepala berkata sajikan, maka sang koki itu baru menyajikannya kepada pelanggan, begitu ya. Nah, ada satu masakan, Bapak Saudara, dengan sebuah resep yang sudah terjaga turun-temurun di restoran itu, yang tidak boleh dirubah apapun. Itu bumbunya adalah bumbu mati, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, begitu ya. Tidak boleh diimprovisasi apapun. Nah, restoran itu terkenal dengan masakannya itu yang sudah turun-temurun lama. Nah, satu kali ada seorang koki baru masuk, Bapak Saudara. Ketika koki baru ini masuk, dia lalu menambahkan bumbu, sedikit bumbu, beberapa bumbu begitu ya, dimasukkan ke dalam masakan yang sudah turun-temurun disajikan di restoran itu. Lalu ketika koki kepala, Bapak Saudara, ketika koki kepala mencicipi rasanya berbeda. Rasanya tidak lagi sama dengan rasa yang kemarin-kemarin. Tidak lagi seenak dulu masakannya. Lalu koki kepala menyuruh dia untuk tidak mengotak-atik bumbunya. Koki kepala meminta dia untuk taat. Lakukan saja dengan resep yang sudah ada, bumbunya jangan diotak-atik, taat saja, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya dia memasak kembali, dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia menyajikan dengan baik makanan itu. Nah, Bapak Saudara, begitu pun seharusnya orang Kristen tidak membiarkan bumbu-bumbu dunia, bumbu-bumbu dosa itu masuk ke dalam hati kita, Bapak Saudara. Sehingga bumbu-bumbu itu merusak pada akhirnya
nilai-nilai kebenaran yang sudah kita miliki di dalam hati kita. Jangan biarkan hati kita dirusak oleh nilai-nilai dunia, Bapak Ibu Saudara. Pada tahun 1517 begitu ya, itu tahun reformasi. Dirayakan 30 Oktober begitu ya, 1517. Nah, waktu itu Bapak Saudara, gereja memasuki masa yang kelam. Gereja memasukkan bumbu-bumbu dunia ke dalam ajarannya. Mereka berpusat kepada uang, kepada politik, kepada pengajaran yang keliru daripada firman Tuhan. Sehingga pada saat itu gereja perlu direformasi dan kembali kepada ajaran Alkitab yang benar. Nah, mari Bapak Saudara kita jaga ajaran Alkitab, nilai-nilai firman Tuhan. Jangan dibiarkan goyah oleh dosa, Bapak Saudara. Bila itu merupakan sebuah kesalahan dan dosa, mari kita berani berkata tidak. Bila itu firman Tuhan yang harus ditegakkan, mari kita berani berkata iya kepada kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Saudara, mari kita bertobat. Jangan mengeraskan hati kita dalam menjalani kehidupan kekristenan. Mungkin juga kita mengalami jatuh bangun, Bapak Saudara. Saat jatuh, Bapak Saudara, mari kita kembali bertobat kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Orang mengingat Tuhan dan menjaga hatinya bertobat ketika dia jatuh ke dalam dosa dan kembali kepada Tuhan. Ketika dia setia melakukan firman Tuhan, orang yang demikianlah yang kata kitab Wahyu ini, dia akan menerima jubah putih. Jubah jubah putih ini adalah sebuah perlambangan sebagai orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, mari kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya satu saat ketika kita bertatap muka dengan muka, kita bisa memakai pakaian kemenangan kita. Kita bisa menang, Bapak Saudara. Tuhan bisa mendapati kita adalah orang-orang yang setia. Dan Tuhan berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan memohon anugerah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan dapati kerohanian kami Tuhan sudah menjauh daripada Tuhan, sudah lesu. Hari ini Tuhan kami rindu Tuhan menyegarkan kembali kehidupan rohani kami. Ajak kami Tuhan untuk kembali mengingat momen-momen di mana kami bersama-sama dengan Tuhan. Setiap momen-momen indah di mana kami bersekutu, di mana kami mengalami pertolongan Tuhan. Dan ketika kami mengingat setiap momen-momen itu, biarlah Tuhan setiap kami mengucap syukur. Dan bila setiap kami boleh kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong setiap kami, untuk kami juga boleh menjaga firman Tuhan. Dan tidak membiarkan dosa masuk ke dalam hati kami. Tetapi Tuhan, kalau sering kali ada dosa yang membuat setiap kami terjatuh ke dalamnya, hari ini kami datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengampuni kami. Kami mau kembali kepada Tuhan, kami tidak mau hidup di dalam dosa. Kami mau setia mengikut Tuhan, sehingga dengan demikian kami menjadi orang-orang yang boleh dikatakan orang yang menang, orang yang setia di dalam mengikut Tuhan. Kami rindu Tuhan menjaga hidup kami tetap kudus di hadapan Tuhan, dan kami boleh didapati setia ketika berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Saudara. Saya kembalikan kepada liturgis. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan kita kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita maupun pergumulan hidup kita. Sebagai pengucapan syukur kita, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang dapat diberikan melalui rekening transfer, melalui rekening BCA, atau juga bisa melalui barcode yang tertera di layar Anda. Lalu bisa juga kalau ada jemaat yang ingin memberikannya langsung, bisa datang ke gereja langsung memberikannya
setelah ibadah selesai. Sebagai ucapan syukur, mari kita memuji dan menaikkan pujian KPPK nomor 212 ayat 1 dan 2. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib ikut Tuhanku. Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, kau rela disalibkan untuk menebusku, dan engkaulah Yohanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu, hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur kau memanggilku. Ku serahkan semua ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, kau rela disalibkan untuk menebusku, dan engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Melalui kesempatan ini kami diajarkan untuk memberi yang semuanya berasal dari-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan di gereja ini maupun pelayanan-pelayanan lainnya. Berkati semua tangan yang memberi maupun yang tidak memberi ya Tuhan, karena Engkau tahu semua keadaan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap rindu untuk beribadah kepada Tuhan walaupun ibadah masih dilakukan secara online. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu dan dengan hati yang haus untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan, yaitu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Rabu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan waktu di pertengahan minggu. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bersekutu, membangun relasi kita dengan Tuhan. Mari kita mendengarkan renungan dan berdoa bagi gereja kita, bagi negara kita. Temanya hari Rabu nanti persekutuan doa adalah jangan memandang muka, begitu ya. Kemudian
kebaktian umum Bapak Ibu Saudara minggu depan 8 November. Temanya adalah jemaat di Philadelphia dengan pembicara Guru Injil Tias Afandi, liturgis Bapak Edwin, pemusik Bapak Lazarus, dan multimedia Gabriel. Saya mengajak Bapak Saudara untuk juga datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan di minggu depan. Kemudian Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Saudara untuk berdoa bagi beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa untuk penanganan COVID di Indonesia. Kita doakan untuk penanganan COVID di Indonesia, agar kiranya penanganan COVID di Indonesia boleh berjalan dengan baik. Angka kenaikan COVID tidak lagi menjadi tinggi, tetapi boleh terus melandai, boleh terus turun. Dan kita rindu pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan COVID bersama dengan masyarakat, bisa menyelesaikan masalah COVID di Indonesia. Kita doakan juga untuk jemaat GKY Muara Baru untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat maupun bagi lingkungan sekitar, dan juga kita berdoa untuk setiap jemaat dari GKY Muara Baru yang bergumul tentang sakit, pergumulan keluarga, dan pergumulan lain-lain, kita bawa kepada Tuhan, biar kiranya Tuhan menolong. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami ingin berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, tempat di mana kami lahir, tempat di mana kami tinggal. Tuhan tahu Indonesia pada saat ini sedang mengalami permasalahan yang begitu hebat. Indonesia sedang dilanda COVID. Kami rindu Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong bangsa kami ini. Tuhan tolong pemerintah bangsa Indonesia bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Bersama-sama dapat bergandengan tangan untuk dapat keluar daripada pergumulan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong sehingga angka kenaikan COVID tidak lagi terus menjadi tinggi, tetapi boleh semakin melandai, semakin terus turun. Kami rindu makin hari orang yang terkena COVID makin berkurang, dan orang-orang yang terkena COVID dapat sembuh dengan cepat. Tuhan tolong dengan obat-obatan yang dipakai saat ini, tim dokter yang menangani, kiranya Tuhan boleh menolong memakai segala cara untuk memulihkan pasien COVID dan memulihkan negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, GKY Muara Baru. Tuhan tolong setiap kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini, menjadi berkat juga bagi orang-orang di lingkungan sekitar, menjadi berkat bahkan bagi sesama kami anggota jemaat, sehingga orang-orang di sekeliling kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan, sehingga GKY Muara Baru dapat menjadi mercusuar kebenaran firman Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan, menyalurkan kehangatan cinta kasih kepada orang-orang di sekitar. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dalam pergumulan sakit penyakit. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan yang dimakan dan diminum, biarlah itu menjadi cara Tuhan memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan dalam relasi keluarga. Tuhan kiranya pulihkan relasi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, jemaat-jemaat GKY Muara Baru yang mungkin bergumul dalam perekonomian. Tuhan mencukupkan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan, kami bawa doa ini kepada Tuhan, biar kiranya Tuhan yang mendengar setiap doa dan seruan kami dan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Doa yang kami panjatkan ini Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, untuk menutup doa kita pada saat ini, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Kita naikkan doksologi. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan tolong setiap kami boleh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon anugerah dan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, keselamatan yang kekal daripada Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai setiap kita mulai pada hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita semua.